Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Cindy Nuri Yulianti, NIM 009, beserta rekan saya Muhammad Rafli Firmansyah, NIM 013, akan menjelaskan tentang materi perilaku terpuji antar manusia dalam organisasi serta perilaku tercela antar manusia dalam organisasi. Sepertinya kita sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji merupakan suatu ucapan, perbuatan, dan sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Di dalam buku Get Smart Pendidikan Agama Islam, 2006, karya Udin Wahyudin, menjelaskan bahwa perilaku terpuji merupakan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Setiap manusia harus memiliki sikap terpuji karena itu merupakan suatu cerminan dari diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat terpuji akan dicintai oleh Allah dan disayangi oleh sesama manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk memiliki sikap terpuji agar dapat bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Seseorang yang memiliki sifat terpuji pasti ia juga memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan, dan seseorang yang memiliki sifat tersebut akan senantiasa dihargai oleh sesama. Salah satu contoh untuk menerapkan sifat atau perilaku terpuji yakni dengan cara berorganisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam berorganisasi kita harus memiliki perilaku atau sifat terpuji untuk memudahkan kita beradaptasi dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan masing karakter orang yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa macam perilaku atau sifat terpuji yang perlu kita ketahui dan kita terapkan dalam suatu organisasi. Yang pertama, jujur. Artinya salah satu dari perilaku terpuji yang memiliki arti lurus hati, tidak berbohong, dan terkesan apa adanya. Di dalam sebuah organisasi kejujuran merupakan suatu hal yang penting karena dapat membangun reputasi baik bagi diri kita sendiri. Artinya, dalam berorganisasi bersikaplah jujur dan nyatakan apa adanya. Tidak perlu berbohong untuk menarik simpati dari rekan seorganisasi. Sebaliknya, kejujuran serta amanah di sebuah organisasi akan membuat setiap anggota saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab. Merupakan suatu keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya. Artinya, dalam berorganisasi manfaat dari tanggung jawab adalah untuk dapat meraih kesuksesan dengan cepat, mampu berbuat adil terhadap anggota yang lain tanpa memandang status sosialnya maupun jabatannya.
Yang ketiga, disiplin. Disiplin atau kedisiplinan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari seseorang dalam melakukan suatu hal atau kegiatan. Yang artinya, dalam sebuah organisasi sangat penting untuk kita melakukan kedisiplinan dalam kegiatan perorganisasian, sebab dengan kita disiplin maka apapun yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Semoga dengan adanya penjelasan tadi, kita dapat menambah wawasan, serta mengetahui bahwa dengan menerapkan sifat terpuji bisa membawa dampak positif bagi kita, khususnya dalam berorganisasi. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tentang perilaku tercela antar manusia dalam organisasi. Di video sebelumnya, membahas tentang perilaku terpuji antar manusia dalam organisasi. Nah, di video kali ini, akan membahas tentang kebalikan dari perilaku terpuji, yakni perilaku tercela antar manusia dalam organisasi. Perilaku tercela. Mungkin kita seringkali tidak sadar kalau kita pernah melakukan perilaku tercela yang dimana tindakan tersebut justru membuat kebanyakan orang merasa terganggu. Perilaku tercela merupakan hal yang harus dijauhi oleh seluruh manusia, khususnya umat Muslim. Sebab apabila dibiarkan akan menjadi penyakit hati di kalangan masyarakat yang tentu saja dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam buku yang berjudul "Biarkan Dirimu Tumbuh Sempurna", karya penulis Maratib Al-Naf menjelaskan bahwa kesempurnaan adalah sifat yang sangat mulia. Yang dimaksud dengan kesempurnaan ialah menyucikan diri dari berbagai macam sifat tercela. Karena sifat tercela atau perilaku tercela merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim kita harus tahu apa saja sifat tercela agar kita dapat menjauhkan diri dari perilaku tersebut. Dalam organisasi, sifat tercela dapat memecah belah rasa solidaritas yang terbentuk di sebuah organisasi. Akibatnya, organisasi tersebut terlihat tidak kompak dalam berbagi hal sehingga lambat laun organisasi tersebut akan sedikit demi sedikit kehilangan anggotanya. Dan lebih parahnya, dapat membuat bubarnya suatu organisasi. Berikut ini beberapa contoh perilaku atau sifat tercela yang harus kita hindari terutama saat berorganisasi. Yang pertama, egois merupakan salah satu sifat tercela yang dimiliki oleh kebanyakan orang, yaitu suatu sifat yang terlalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap kepentingan orang lain atau golongan. Memang ada kalanya kita harus bersikap egois untuk melindungi diri kita sendiri supaya prinsip kehidupan yang sudah kita tata sedemikian rupa tidak berubah. Tetapi dalam hidup bermasyarakat khususnya dalam organisasi sifat egois merupakan sifat yang perlu untuk dihindari. Jika kita bersifat egois saat berorganisasi maka tujuan dari organisasi tersebut tidak dapat tercapai.
Yang kedua, pemarah. Marah merupakan sifat tercela yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu sifat perasaan tidak senang karena merasa diperlakukan tidak sepantasnya oleh orang lain, dan ini merupakan sifat yang wajar apabila seseorang merasa tidak diperlakukan dengan pantas seperti dihina, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ghibah. Menurut agama artinya menggunjing. Tetapi secara bahasa ghibah artinya membicarakan tentang kejelekan orang lain atau membicarakan tentang aib orang lain yang tidak disukainya. Dalam organisasi apabila kita melakukan ghibah akan dapat menimbulkan fitnah dan dapat menyebabkan perselisihan antar anggota organisasi. Dari penjelasan video tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnya kita berperilaku tercela dalam berorganisasi, agar tidak merugikan diri sendiri maupun anggota organisasi yang lain. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like dan share. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.